Shalom Bapak Ibu, selamat malam, selamat datang di 60 Minute Worship malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan yang kita lewati. Satu minggu, saya percaya Tuhan yang menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Adakah saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah 60 Minute Worship? Boleh lihat tangan yang terangkat, adakah yang baru pertama kali hadir di malam 60 Minute Worship? Wow, semuanya jemaat yang setia di ibadah 60 Minute Worship. Dan saya percaya biar malam ini 50 menit ke depan, siapkan hati kita untuk menikmati Tuhan, amin. Saya tidak akan suruh saudara bangkit berdiri, mari angkat tangan. Saudara bebas berekspresi dan lakukan apa saja yang saudara pandang baik, yang saudara mau persembahkan kepada Tuhan. Sebab penyembahan yang sejati adalah penyembahan yang keluar di hati yang mengasihi Tuhan. Tanpa komando, saudara bisa lakukan apa saja yang saudara pandang baik untuk saudara persembahkan bagi Raja kita. Amin. Tema kita malam hari ini, Tuhan yang pimpin. Tuhan yang memimpin saya dan saudara. Itu sebabnya hari ini datang dengan ucapan syukur. Kami juga rindu menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan lewat streaming. Dimanapun engkau ada, mari siapkan posisi yang terbaik. Di rumah, di mobil saudara sedang menyembah Tuhan. Tetap hati-hati dan saya percaya hati kita biar terkoneksi dengan Tuhan. Dan kita mau siapkan hati untuk terus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur. Pimpinan Tuhan ajaib, 1 minggu kami lewati. Tuhan tak pernah biarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan yang mengangkat kami saat kami melewati lembah-lembah yang kelam dalam hari-hari kami. Tapi satu hal yang kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun kami ada menyembah. Bahkan kami sedang berjalan menuju ke ruangan ini. Ke tempat ini kami tahu Tuhan yang pimpin langkah kami. Dan kami janji semua yang terbaik kami akan berikan bagi Tuhan. Kami akan mengekspresikan cinta kami kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang menyembah. Jangan tahan berkat-Mu, jangan tahan mujizat dan kesembuhan-Mu dicurahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi bagi Tuhan kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Kasih buat anugerah yang ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di datang menyembah
sama-sama nyatakan. Penyertaan Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Makasih buat penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, anugerah-Mu Tuhan, oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan.
Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Bukan karena kekuatanku. Kasih Tuhan. Anugerah-Mu. Oh, anugerah-Mu. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagi. Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu di rumah, angkat suara katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kasih Tuhan. Bukan kekuatan. Anugerah-Mu Tuhan. Sumber kehidupanku, penyertaan-Mu sempurna di setiap hari-hari kami. Tangan-Mu lah yang menjaga, Tangan-Mu yang menuntun, Tangan-Mu yang mengangkat kami. Tidak bisa lepas dari penyertaan Tuhan. Sebab tanpa-Mu kami tak bisa, sebab tanpa-Mu kami tak mampu, sebab tanpa-Mu kami tak bisa berjalan sendiri. Oh, kami perlu Kau, kami perlu kasih-Mu.
setiap langkahku, yang menuntun setiap jalanku. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Sekalipun kami ditinggalkan. Thank you Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Yes Lord. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih-Mu, Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan yang kami perlukan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Makasih buat kesetiaan-Mu. Oh, Bapa, Kau setia. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, ini pengakuan kami, kerinduan kami Tuhan. Kau segalanya, segalanya. Nyatakan di hadapan Tuhan. Mari sama-sama pengakuan kami lebih dari harta. Lebih dari harta, menyatakan Kaulah segalanya.
Kau tunjukkan kasih setia. Tuhan yang menyediakan buat kami yang terbaik. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Bapa, Kau setia. Terima kasih. Kami tak pernah dibiarkan. Kami tak pernah ditinggalkan. Kau yang memegang tangan kami. Tuhan yang pelihara hidup kami. Kami naikkan syukur malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara, Dia baik lewat badai, lewat badai. Semuanya ku tahu. Tangan Tuhan tidak pernah terlihat oleh kita. Bahkan waktu kita berjalan di tengah-tengah badai yang Tuhan izinkan, bahkan di sana kita nggak lihat Tuhan. Bahkan di sana kita nggak lihat apa-apa, nggak ada pertolongan. Bahkan waktu kita nangis, waktu kita doa, semua pintu kayaknya tertutup. Tapi tahukah saudara, di setiap masalah yang Tuhan izinkan, bahkan di tengah-tengah badai itu, Tuhan ada di sana. Saya mau bilang, kita banyak kali dan sering kali ketemu Tuhan waktu kita ngadapin badai. Waktu berkat ada, semuanya kayak enjoy aja, gak ada masalah. Tapi saudara perhatikan, Tuhan ada di tengah badai yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya teruslah berjalan sekalipun ada badai yang sedang saudara alami. Bahkan mungkin malam ini ada saudara yang datang, bahkan saudara di rumah sedang ngalamin badai yang besar. Sudah berseru, tidak ada pertolongan. Manusia satupun tidak bisa tolong kita. Tapi ada pribadi yang tangannya tidak terlihat, yang sebetulnya selalu siap siaga untuk tolong kita. Dan malam ini saya percaya, di tengah-tengah badai kehidupan kita, ada tangan Tuhan yang akan menopang kita. Sebab itu dengan yakin, yuk sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan malam ini, kami yakin Tuhan pelihara kami. Ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Mari sama-sama nyatakan dengan iman, katakan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Kau yang menyertai kami, Tuhan. Dia baik. Itu sebabnya kami tidak takut, sama-sama katakan. Lewat badai, semua kasih mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Kasih tepuk tangan buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Mari sama-sama dengan yakin, dengan iman, mari berkatakan malam hari ini. Ku tahu Bapa, ku tahu Bapa pelihara. Yes. Dia baik. Makasih Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Boleh Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan saja katakan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dia baik. Ku yakin Dia selalu
bersama-sama di hadapan Tuhan. Sekalipun kami lewati badai, lewat badai cobaan, yes, semuanya mendatangkan kebaikan. ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Mari sama-sama nyatakan Dia baik bagiku. Yang percayakan kebaikan Tuhan, sembah Dia sekali lagi. Oh, Dia baik, Kau baik. Apapun keadaannya, apapun badai di depan kami, tetap kami lihat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, tak pernah biarkanku, tak pernah lepaskan tanganku, tak pernah lupakanku, tak pernah biarkanku, tak pernah lepaskanku, tak pernah tinggalkanku, tak pernah ku sendiri. Tak pernah biarkanku, tak pernah tinggalkan kami Tuhan, tak pernah tinggalkanku. Oh, tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Kau selalu bersamaku, Kau selalu bersamaku. Tak pernah ku ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ku
rancangan penuh Yes. aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, kami tahu Tuhan ada bagi kami. Bersama rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran-Mu Tuhan. yes. Penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. walau di tengah badai, kami tidak takut ya Tuhan. Ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran. Di tangan-tangan yang terangkat pada Tuhan, penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu sempurna. yes. Kami tahu rancangan-Mu tidak pernah gagal. Rancangan-Mu ajaib, rancangan-Mu indah. Bersama rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran. sekali lagi malam ini kami sepakat, penyertaan-Mu Penyertaan-Mu sempurna. rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran. haleluya. Kami nyatakan sekali lagi, penyertaan-Mu, Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan yes. penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Arti kehadiran. sekali lagi, penyertaan-Mu Tuhan, Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan penuh damai, ini yang kami tahu ya Tuhan. aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, Arti kehadiran-Mu Tuhan. kami tahu Tuhan hadir di setiap penyembahan umat-Mu. Haleluya. Yesus Tuhan. Malam ini kami sepakat berseru pada Tuhan. Engkau yang pimpin jalan kami, langkah kami Tuhan. Kami tidak sendirian. Tuhan menyertai kami. Haleluya. Biar malam ini sepakat seperti Musa datang pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai aku tidak mau jalan. Kalau Tuhan tidak bersama-sama, kami tidak akan berjalan karena kami tidak mampu, kami tidak bisa. Bolehkah kita sepakat kedua tangan kita sama-sama menyerah, berseru pada Tuhan. Bila Engkau tak beserta, ku tak mau berjalan.
Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam. Malam hari ini kami berdoa, nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan, dan berjalanlah Yo sekali lagi. Bila Engkau tak. Malam ini kami angkat tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Ku perlu Tuhan. Semua kami perlu Tuhan. Kami tidak bisa sendiri ya Tuhan. Pimpin kami. Berjalan dalam Roh-Mu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami tahu bahwa kami nggak tahu ada di mana tanpa pimpinan Tuhan. Sehingga hari ini sebagaimana kami ada, kami sungguh menyadari semua karena pimpinan Tuhan yang sungguh nyata yang kami nikmati dalam hari-hari kami. Bahkan dalam setiap kegagalan kami pun, di situ tetap ada pimpinan Tuhan yang menyertai kami untuk kami bangkit. Menikmati Tuhan kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Hari ini Tuhan kami datang dengan segala apa yang kami punya, apa yang kami alami. Kami datang sama Tuhan. Berfirmanlah tengah-tengah kami. Dalam setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan, kami tahu persis bahwa Tuhanlah yang memimpin kami. Biarlah setiap perkataan firman-Mu Tuhan, taburkan bagi setiap kami jadi benih yang baik. Sehingga hidup kami pun ada dalam arahannya Tuhan, ada dalam pimpinannya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu saudara silakan duduk, shalom. Sesi mini worship kali ini mengangkat tema Tuhan yang memimpin. Dan izinkan saya menambahkan subtemanya yang ingin saya bagikan sama Bapak Ibu saudara pada malam hari ini adalah pimpinan Tuhan dalam kekacauan. Berapa banyak dari kita pernah ngalamin bahwa dalam sebuah perjalanan kita ngikutin GPS, kita ngikutin sebutlah apapun mereknya atau aplikasinya. Tiba-tiba kayak nyasar gitu jalannya. Kok ini jalannya sempit banget ya? Beneran bisa lewat mobil atau enggak ya? Mungkin di dalam perjalanan kita penuh dengan ketakutan. Singkat cerita ketika kita ngelewatin ternyata nyampe juga. Dan akhirnya dengan segala pertanyaan itu mengaca sama kehidupan kita hari-hari ini. Seolah-olah kita udah punya semua rencana, apa yang kita susun, kita atur semua dengan baik. Tahun ini 2025 tuh harusnya begini. Udah mau habis, gak ada yang nyampe satupun. Keluarga yang ideal tuh harusnya begini. Sampai hari ini gak nyampe-nyampe juga. Masa depan tuh harusnya seperti ini. Kenyataannya sering jauh dari ekspektasi kita. Bahkan ada beberapa kali saya ditanyakan sama teman-teman atau adik-adik rohani atau anak-anak rohani yang ada, Kak, saya ikut Tuhan tuh biar jalannya enak, kok malah berat banget ya hidupnya. Saya ngikutin Tuhan supaya lancar jalannya, lurus jalannya, kok malah muter-muter. Tapi sebelum kita protes sama-sama, firman Tuhan ada di Keluaran 13 yang kita akan bacakan malam hari ini.
Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Bapak Ibu Saudara bisa baca nanti selanjutnya di rumah kalau mau baca secara detail. Tapi di Keluaran 13 ayat 17 bacaannya begini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bahwa ternyata poin di sini membicarakan bahwa Tuhan tidak selalu memimpin lewat jalan yang terdekat. Secara historisnya, Via Maris adalah jalan yang tercepat. Tetapi cepat nggak berarti aman. Kalau mereka langsung ketemu peperangan, bisa aja mereka malah menyerah dan mereka kembali pulang ke Mesir jadi budak. Kenyataannya dalam kehidupan kita ngerasa bahwa apa yang kita minta doa, seringkali kita pernah dengar, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin ngomong hal yang sama. Godspeed. Tuhan percepat semuanya. Tuhan perlancar semuanya. Kita doanya seringkali begitu ya. Sehingga membuat kita punya ekspektasi kalau nggak lancar bukan dari Tuhan. Kalau nggak cepat bukan dari Tuhan. Kalau lama bukan dari Tuhan. Setan tuh pasti nggak suka. Kenyataannya ayat sini bilang bahwa Tuhan menuntun bangsa itu keluar dari negeri orang Filistin. Maksud saya melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Dia nggak lewat situ walaupun paling dekat. Ada yang doa minta dipercepat tapi Tuhan bilang tunggu. Ada menciptakan sebuah bisnis tapi nggak jadi. Ada hubungan yang udah kita bangun bertahun-tahun tapi ujungnya gagal nggak jadi nikah. Ada proyek yang kita udah rencanakan sebaik mungkin tertunda. Banyak rencana yang gak sesuai harapan yang terjadi. Kenapa? Karena Tuhan tahu, tanda kutip, Filistin yang kita gak lihat. Tuhan tahu bahaya yang kita gak sadarin. Tuhan tahu kapasitas kita belum siap. Sehingga hari ini dengan ayat ini menggambarkan bahwa ketika Tuhan menutup jalan yang cepat, ketika Tuhan memberikan kita semua jalan yang lambat, itu bukan penolakan, tapi itu bagian perlindungannya Tuhan. Lalu di ayat 18 bilang begini, sebab itu Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ada kata berputar di sini membicarakan tentang memutar arah. Sengaja diarahin ke jalur yang panjang. Di momen-momen ini kita seringkali bilang ya Tuhan jahat banget, ini lama banget ini kejadian sama hidupku. Lama banget aku udah harus doa begini, lama banget aku jalanin semuanya seperti ini. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Kenyataannya firman Tuhan mengatakan bahwa padang gurun adalah sekolahnya Tuhan buat kita. Di sana karakter kita dibentuk. Di sana iman kita diuji, di sana hati kita dimurnikan, dan identitas dipulihkan. Israel sebelumnya dengan identitasnya jadi budak. Mereka tahu persis jadi budak. Mereka tahu persis caranya jadi budak karena hidupnya dalam perbudakan. Tapi gak tahu caranya jadi umat Allah kayak apa. Makanya diajak muter untuk belajar gini loh caranya jadi umat Allah. Padang gurun adalah ruang pelatihan kita. Banyak kita yang sedang berada dalam putaran-putaran yang kita rasa, kenapa kesini lagi? Ini harusnya berhenti di keluargaku, kenapa aku ngalamin lagi Tuhan? Ini harusnya aku udah ngalamin lagi, tapi kenapa Tuhan izinin lagi terjadi sama aku? Karirnya gini-gini aja Tuhan, kenapa? Doa gak dijawab-jawab, kenapa? Keluarga belum dipulihin, kenapa? Pernikahan sedang diuji terus-menerus, kenapa? Kok mereka bisa cepet banget? Saya lama banget. Hidup mereka bisa secepat itu, kenapa saya selambat ini? Tapi kenyataannya saudara, apa yang lambat di tangan Tuhan justru yang paling kuat hasilnya. Yang paling kuat hasilnya. Karena Tuhan tidak mempercepat langkah kita karena Ia sedang memperkuat karakter kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara kita ngerti dalam pimpinan Tuhan dalam jalan yang lama dan lambat kesannya.
Jalan yang panjang seakan gak ada ujungnya. Tapi itu tempat pelatihan kita untuk menghasilkan kita jadi pribadi yang kuat. Karena Dia yang memimpin kita. Tapi kita bisa bilang gini, gak gampang pastor. Iya, saya gak bilang gampang juga sih. Gak gampang. Tapi ternyata di ayat berikutnya jadi jaminan. Ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari. Dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Iya sih, jalannya bukan jalan yang cepat. Iya sih, jalannya jalan yang panjang. Tapi ini yang bikin kita tenang. Ada jaminan penyertaan Tuhan yang gak pernah putus dalam hidup kita. Kalau mau tepuk tangan gak apa-apa buat Tuhan kok. Tiang awan menggambarkan yang meneduhkan dalam teriknya, menjaga dari panas. Tanpa awan mereka mati di padang gurun. Berbicara tentang tiang api, menghangatkan, memberi terang. Kehadiran Tuhan dalam kegelapan. Dan saya gak tahu persis apa yang sedang Bapak Ibu Saudara sedang alamin. Relasi yang hancur, ketakutan, kecemasan, depresi, kesedihan, kelelahan mental, tekanan demi tekanan yang ada. Tuhan tidak hanya menerangi jalan kita. Sekali lagi, Tuhan tidak hanya menerangi jalan kita, tapi yang bikin kita tenang karena Tuhan menerangi hati kita. Ayat 22 bilang tiang awan tidak meninggalkan. Yang menggambarkan pimpinan Tuhan tidak musiman. Ia setia di siang maupun malam kehidupan. Sebab ia memimpin karena alasannya, kasihnya. Bukan karena kebaikan kita. Israel sebebal apapun dia gak tinggalin. Karena alasan penyertaan dan pimpinan Tuhan karena kasihnya. Sehingga hari ini bukti. Kita semua menikmati pribadi yang namanya Yesus. Yang bukan hanya menunjukkan jalannya. Sebab ia adalah jalan itu sendiri. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa dialah jalan itu sendiri. Sehingga membuat kita gini. Dalam lembah kelamun, jadi tempat yang paling aman selama Yesus bersamaku. Doa yang tidak terjawab pun gak jadi alasan aku menyerah dalam kehidupan. Karena Yesus ada bersamaku. Keluarga yang sampai hari ini belum dipulih-pulihkan sama Tuhan gak akan membuat aku jadi pribadi yang putus harapan selama Yesus yang memimpin hidupku. Sehingga saya tutup dengan pertanyaan renungan ini Bapak Ibu Saudara. Apakah kita sekarang sedang memaksa jalan yang cepat itu? Tuhan pengen yang cepat pokoknya. Atau kita sadar bahwa ada gurun-gurun yang Tuhan izinkan terjadi sama kehidupan kita. Untuk memakai, membentuk karakter kita. Dan dalam perjalanannya apakah aku masih percaya Tuhan yang memimpin walaupun jalan yang gak nyaman. Sebab jalan Tuhan mungkin panjang, terasa melelahkan, tapi selalu aman. Jalan Tuhan mungkin lambat, tapi selalu tepat. Dan jalan Tuhan mungkin tidak nyaman, tapi ujungnya selalu menuju pemulihan di dalam Yesus, Sang Pemimpin sejati kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, sehingga kita bisa nyanyikan ini bersama-sama dengan penuh harapan. Penyertaanmu pasti sempurna. Rancanganmu penuh damai, Damai dalam kehidupan kami. aman dan Pasti aman. walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Dengan berpengharapan nyanyikan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Keindahan bukan ketika masalahnya selesai, keindahan bukan ketika badainya selesai, tapi keindahan ketika tetap ada Yesus dalam segala badai yang kita alami. Karena kami tahu Tuhan bahwa keindahan kami bukan terletak sama keadaan di luar kami, tapi keindahan kami terletak jadi siapa yang memimpin kehidupan kami dalam hari-hari kami. Dan kami tahu bahwa Yesus namanya yang memimpin hidup kami, yang sudah memberikan nyawanya bagi kami. Yesus sendiri yang jadi jalan bagi kami. Dalam segala perjalanan kami yang panjang, dalam segala perjalanan kami yang melelahkan ini, dalam segala perjalanan kami yang sungguh berat kami pikul, kami bersyukur masih punya Yesus pimpinan kami yang menguatkan kami. Kami bersyukur masih punya Yesus yang terus ada, gak pernah ninggalin kami. Walaupun seringkali kami mengutuk dengan mulut kami, walaupun seringkali kami ngedumel dengan mulut kami dan pikiran dan hati kami, tapi Engkau sekalipun gak pernah buang kami jauh. Karena pimpinanmu bukan berdasarkan apa yang kami buat, pimpinanmu berdasarkan kebaikan hatimu sendiri dalam hidup kami. Sehingga hari ini aku berdoa buat setiap umatmu yang hadir malam hari ini, dalam segala doa yang belum terjawab dalam kehidupan mereka, dalam kekecewaan demi kekecewaan yang ada di hati mereka. Aku gak tahu persis kecewaan apa. Mungkin ditipu sama orang, mungkin dihianati oleh pasangan, mungkin anak-anak yang gak taat sama mereka sebagai orang tua, atau suami dan istri yang terus bertengkar dalam kehidupan mereka. Seakan pemulihan itu gak pernah ada ujungnya. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ada pimpinan Tuhan dalam hati mereka untuk melihat pengharapan yang sungguh di dalam Engkau. Tiang awan, tiang api yang menyertai mereka. Pribadi Yesus yang terus ada bersama dengan mereka. Apa yang kami alami, ternyata Engkau sudah lebih dulu mengalaminya. Dihianati, ditinggalkan, bahkan sama orang-orang terdekat. Sehingga Engkau tahu apa yang kami rasakan, dan Engkau membawa kami ke tempat di mana Kau ada, dalam rencana dan kehendak-Mu yang gak pernah gagal dalam kehidupan kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, ada hati yang kuat di dalam nama Yesus Kristus, ada kaki yang kuat di dalam nama Yesus Kristus, mengerjakan dalam perjalanan panjang yang Tuhan izinkan, dalam kekuatan Tuhan dan pimpinan Tuhan yang menyertai mereka. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, pimpinan Tuhan banyak rupanya muncul dalam kehidupan mereka, terkhusus dalam pembacaan firman-Mu, sehingga mereka gak keluar melakukan segala sesuatu yang keluar dari firman-Mu, karena perkataan-Mu pimpinan sejati bagi mereka. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sepulangnya dari tempat ini, pimpinan Tuhan terus semakin nyata dalam kehidupan mereka, karena Engkau terus setia menemani hari langkah mereka. Tangisan, tetesan air mata, lutut yang terus berdoa, mereka gak jalanin sendirian, gak sendirian, karena Yesus bersama-sama mereka. Dan kami mau angkat tangan kami, yuk terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan-Mu. Dalam langkah-Mu berada, Kau akan terus melihat penyertaan dan pimpinan Tuhan sempurna dalam kehidupan-Mu. Dan terimalah berkat kasih Allah Bapa yang Maha Tinggi, kasih karunia Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati Tuhan, ada dalam pimpinannya Tuhan, sehingga hidupmu bisa memberkati banyak orang, memimpin mereka kepada Kristus itu sendiri dan menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat-Mu, dan sama-sama kita katakan amin.